Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Febrian dengan NIM 2315050127, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, mata kuliah Al-Dakhil fi Al-Tafsir kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Al-Asil dan Al-Dakhil dalam tafsir Al-Quran, mulai dari pengertian, contoh-contohnya, apa saja yang termasuk ke dalam keduanya, hingga bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam metodologi penelitian tafsir modern, khususnya melalui pendekatan hermeneutika. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak kita memahami terlebih dahulu mengapa materi ini sangat penting untuk dipelajari. Ketika kita membaca kitab tafsir atau mendengar ceramah tentang Al-Quran, seringkali kita langsung percaya bahwa semua penafsir yang disampaikan pasti benar. Padahal dalam ilmu tafsir tidak semua penafsiran memiliki kualitas yang sama. Ada penafsir yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan juga penjelasan para ulama yang dapat dipercaya. Namun ada juga penafsiran yang sebenarnya berasal dari cerita-cerita yang tidak jelas sumbernya, hadis palsu, bahkan pendapat pribadi yang dipaksakan agar sesuai dengan kepentingan tertentu. Karena itulah para ulama membedakan antara al-asil dan ad-dakhil. Dengan memahami keduanya, kita dapat lebih berhati-hati ketika membaca tafsir. Kita tidak hanya menerima setiap penafsiran begitu saja, tapi juga mampu menilai apakah penafsiran tersebut memiliki dasar yang kuat atau justru perlu dikritisi. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu al-asil. Secara bahasa, kata al-asil itu berarti sesuatu yang asli, murni, memiliki akar yang kuat dan dapat dipercaya. Jika kita menggunakan istilah dalam kehidupan sehari-hari, al-asil bisa diibaratkan seperti emas asli. Emas asli itu memiliki nilai yang sangat tinggi karena benar-benar murni. Sedangkan emas palsu itu mungkin terlihat sama, tetapi kualitasnya sangat berbeda. Begitu juga dalam ilmu tafsir, tidak semua penafsiran memiliki kualitas yang sama. Penafsiran yang benar-benar bersumber dari ajaran Islam disebut al-asil. Menurut ulama seperti Mana Al-Qattan dan Muhammad Hussein Al-Zahabi, al-asil adalah penafsiran Al-Quran yang didasarkan pada sumber-sumber yang sahih dan sesuai dengan kaidah ilmu tafsir. Artinya, seorang mufassir tidak boleh menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan perasaannya, dugaan pribadinya, atau keinginan dia sendiri. Setiap penjelasan harus memiliki dasar yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara adil. Mengapa hal ini sangat penting? Kenapa hal ini sangat diperlukan? Karena Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Jika setiap orang bebas menafsirkan Al-Quran sesuka hati tanpa aturan, maka akan muncul banyak pemahaman yang saling bertentangan. Satu ayat bisa dimaknai berbeda-beda hanya karena mengikuti pendapat pribadi. Akibatnya apa? Akibatnya pesan Al-Quran yang sebenarnya justru menjadi kabur, tidak jelas. Oleh sebab itu, para ulama sejak dahulu telah menetapkan aturan dalam menafsirkan Al-Quran. Aturan ini bukan untuk membatasi orang dalam memahami Al-Quran, tetapi untuk menjaga agar makna Al-Quran itu tetap sesuai dengan tujuan Allah. Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran tersebut? Kalau kita ibaratkan dengan seorang dokter itu tidak boleh memberikan obat hanya berdasarkan tebakan. Ia harus memeriksa pasien terlebih dahulu, memahami penyakitnya, lalu memberikan obat berdasarkan ilmu kedokteran. Begitu juga seorang mufassir, ia tidak boleh menjelaskan ayat hanya berdasarkan pendapat pribadi. Ia harus memahami bahasa Arab, mengetahui sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, memahami hadis-hadis Nabi, serta menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Inilah yang membedakan tafsir yang termasuk al-asil dengan tafsir yang tidak memiliki dasar yang kuat.
Selain al-asil, selain itu al-asil juga menunjukkan sikap merendah hati seorang mufassir. Ia menyadari bahwa Al-Quran bukanlah kitab biasa, sehingga tidak boleh ditafsirkan secara sembarangan. Karena itu, ia selalu merujuk kepada sumber-sumber yang telah diakui oleh para ulama sebelum menyampaikan pendapatnya sendiri. Jadi ketika mendengar suatu penafsiran, pertanyaan yang pertama yang perlu kita ajukan bukanlah apakah penjelasan ini menarik, melainkan apa dasar penafsiran ini. Jika dasarnya berasal dari Al-Quran, hadis sahih, penjelasan para sahabat, tabi'in dan ijtihad yang mengikuti kaidah ilmu tafsir, maka penafsiran tersebut termasuk al-asil. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya menjadi pembaca tafsir yang pasif, tetapi juga menjadi pembelajar yang mampu menilai kualitas sebuah penafsiran. Inilah salah satu tujuan utama mempelajari al-asil, yaitu agar kita dapat menjaga kemurnian pemahaman terhadap Al-Quran dan tidak mudah terpengaruh oleh penafsir yang tidak memiliki dasar yang benar. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan al-asil, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya dari mana sumber penafsiran yang disebut al-asil itu berasal. Para ulama menjelaskan bahwa sebuah tafsir dapat disebut al-asil apabila penafsiran memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seorang mufassir tidak boleh menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan dugaan atau pendapat pribadinya. Ia harus merujuk kepada sumber-sumber yang telah diakui dalam ilmu tafsir. Lalu sumbernya apa? Sumbernya yang pertama yaitu adalah Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran. Mengapa ini menjadi sumber yang paling kuat? Karena tidak ada yang lebih mengetahui maksud firman Allah selain Allah itu sendiri. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan ayat lainnya. Ada ayat yang masih bersifat umum, kemudian jelaskan secara lebih rinci pada ayat yang lain. Ada juga ayat yang terlihat singkat, tetapi maknanya menjadi lebih jelas setelah kita membaca ayat lain yang masih membahas tema yang sama. Sebagai contoh, dalam surah Al-Fatihah kita selalu membaca doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika membaca ayat ini, mungkin muncul pertanyaan, jalan yang lurus itu sebenarnya apa? Jawabannya jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita bisa memahami bahwa Al-Quran sendiri menjelaskan makna dari atas sebelumnya. Inilah yang disebut penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Dan para ulama sepakat bahwa cara ini adalah cara yang paling kuat dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu sumber yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad itu bukan hanya bertugas menyampaikan wahyu, tetapi juga menjelaskan isi wahyu tersebut kepada umatnya. Banyak ayat Al-Quran yang masih bersifat umum kemudian dijelaskan secara lebih rinci melalui perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Contohnya adalah perintah untuk mendirikan salat. Dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memerintahkan umat Islam agar mendirikan salat. Akan tetapi Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tata cara salat itu. Bagaimana tata cara salat itu? Berapa jumlah rakaat setiap salat? Kapan waktu pelaksanaannya dan apa saja bacaan yang harus dibaca? Semua penjelasan tersebut diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Bahkan Nabi pernah bersabda, salatlah kalian sebagaimana melihat kalian aku salat. Di sini kita memahami bahwa hadis berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran. Oleh karena itu, hadis sahih menjadi salah satu sumber utama dalam al-asil. Lalu sumber yang ketiga yaitu adalah penafsiran para sahabat Nabi. Mengapa pendapat sahabat sangat penting? Karena mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan langsung bagaimana wahyu itu turun, mengetahui sebab turunnya ayat, memahami budaya masyarakat Arab pada saat itu,
dan bisa langsung bertanya kepada Nabi apabila ada ayat yang belum mereka pahami. Misalnya ketika terjadi suatu peristiwa, lalu turun ayat Al-Quran sebagai jawaban atas peristiwa tersebut. Para sahabat mengetahui latar belakangnya secara langsung. Hal seperti ini tentu tidak dimiliki oleh generasi setelah mereka. Oleh sebab itu, penafsiran para sahabat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ilmu tafsir. Namun demikian, para ulama juga tetap meneliti riwayat yang berasal dari sahabat. Jika riwayat tersebut benar dan sanadnya dapat dipercaya, maka riwayat itu dapat dijadikan dasar dalam penafsiran Al-Quran. Itu pendapat para sahabat. Sumber berikutnya apa? Adalah pendapat para tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu adalah generasi setelah para sahabat. Mereka tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, tapi mereka belajar kepada para sahabat karena belajar dari orang-orang yang memahami Al-Quran secara langsung dari Nabi. Banyak penafsiran tabi'in yang juga dijadikan rujukan oleh para ulama. Tokoh-tokoh tabi'in seperti Mujahid bin Jabir, Sa'id bin Jubair, dan Qatadah dikenal sebagai ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang tafsir. Bahkan Mujahid pernah mengatakan bahwa ia membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Abbas berkali-kali dan selalu berhenti pada setiap ayat untuk menanyakan maknanya. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran mereka lahir dari proses belajar yang sangat serius. Sumber terakhir adalah ijtihad yang benar. Mungkin muncul pertanyaan, apakah seorang mufassir boleh menggunakan akalnya? Jawabannya adalah boleh, bahkan diperlukan. Kan tetapi penggunaan akal harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ijtihad itu berarti usaha seorang ulama untuk memahami makna ayat ketika tidak ditemukan penjelasan yang tegas dalam Quran maupun hadis. Namun ijtihad tidak boleh dilakukan sembarangan. Seorang mufassir harus menguasai bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, ilmu qiraat, serta memahami kondisi sosial dan sejarah yang berkaitan dengan ayat tersebut. Dengan bekal ilmu itu, seorang mufassir dapat memberikan penjelasan yang tepat sesuai dengan tujuan Al-Quran, bukan berdasarkan keinginan pribadinya. Sebagai contoh, saat membahas persoalan-persoalan baru seperti transaksi digital, kecerdasan buatan, atau perkembangan teknologi, tentu persoalan tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama menggunakan ijtihad untuk memahami prinsip-prinsip Al-Quran, lalu menerapkannya pada masalah-masalah modern. Selama proses ijtihad itu tetap mengikuti kaidah ilmu tafsir dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, maka hasilnya termasuk bagian dari al-asil. Dari penjelasan ini kita dapat memahami bahwa al-asil bukan hanya berarti tafsir yang lama, tapi lebih kepada tafsir yang memiliki dasar yang kuat. Sebuah tafsir modern pun bisa termasuk al-asil apabila dibangun di atas Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat, penjelasan tabi'in, dan ijtihad yang dilakukan sesuai dengan kaidah keilmuan. Inilah yang membuat al-asil tetap relevan hingga sekarang. Walaupun zaman terus berubah, prinsip-prinsip dasarnya tetap sama, yaitu menjaga agar penafsiran Al-Quran selalu bersandar pada sumber yang benar, sehingga pesan Al-Quran tetap terjaga keasliannya dan dapat dipahami dengan tepat oleh setiap generasi.